Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @bigmansirait. Mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, kali ini kita akan memikirkan satu tema baru, hakikat Injil. Yang bagian pertama kita pikirkan adalah Injil, kabar kesukaan. Apa yang dikatakan Alkitab tentang hal ini? Mari kita membuka kitab Injil Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 14, demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudaraku yang kekasih, menjadi amat sangat luar biasa menarik. Bagaimana ketika dikatakan oleh malaikat kepada para gembala di padang di hari kelahiran Kristus itu, jangan takut. Jangan takut adalah satu kata yang menggembirakan untuk meneduhkan suasana batin yang ketakutan yang memang dialami gembala karena seumur-umur mereka belum pernah melihat malaikat datang seperti itu. Apalagi ketika mereka sedang menjalankan tugas sebagai gembala di tengah padang gurun dan di kesunyian malam. Tiba-tiba tampak malaikat itu. Bagaimana tidak geger? Ketakutan pasti mati rasa seperti begitu ya. Karena itu hal yang tidak pernah mereka pernah bayangkan sekali terjadi dalam kehidupan dan begitu terjadi spektakuler. Nah, jangan takut. Jangan takut menjadi satu perteduhan yang menarik sekali. Menggambarkan ketakutan yang memang terjadi kepada para gembala itu. Karena bagaimanapun kesucian datang di antara orang berdosa menimbulkan ketakutan dalam tanda petik. Bukan ketakutan seperti karena di bawah ancaman, tetapi ketakutan lebih karena hakikat keberadaan diri, ya, perasaan seperti najis karena di depan yang suci, takut di depan yang mulia, ya, tetapi takut yang benar, takut yang tepat. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu apa yang terjadi ketika dikatakan jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk segala bangsa. Inilah kabar Injil, kesukaan besar untuk segala bangsa. Bangsa mana? Nah, ini harus diperhatikan dulu. Kesukaan besar untuk segala bangsa, catat dulu, jangan berhenti di situ. Bangsa yang mana? Siapa saja? Nanti bisa kita lihat. Tetapi bahwa pertama saudara, secara common dikatakan untuk seluruh bangsa, nanti bangsa ini akan merepresentasikan siapa? Nah, ini yang menjadi perlu untuk digarisbawahi bahwa Injil adalah kabar kesukaan ya untuk seluruh bangsa, yaitu siapa? Dikatakan di dalam lagunya ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di
antara manusia yang berkenan padanya. Apakah segala bangsa adalah semua orang? Ternyata tidak. Lalu siapa segala bangsa itu? Orang yang berkenan padanya dari berbagai-bagai bangsa. Siapa yang berkenan kepadanya? Siapalah yang tahu itu? Hanya dialah yang tahu. Dan kita hanya tahu sesudah melihat pertobatan seseorang, pengenalannya akan Tuhan. Di situ kita tahu. Sesudah kita melihat buah-buah kehidupan, bukan sekedar kekristenannya. Ini penting untuk disadari dan dipahami oleh tiap orang percaya. Supaya menyadari betul betapa besarnya kasih karunia yang diberikan. Diberikan tidak kepada semua orang, tetapi kepada semua orang yang diperkenannya. Limited, bukan unlimited. Itu Alkitab. Maka segala bangsa itu yang berkenan padanya, hanya saja tetap menjadi misteri. Siapa yang berkenan padanya, kita tidak tahu. Jadi jangan pikir semua orang Kristen itu berkenan pada Tuhan. Tuhan membinasakan tidak sedikit orang Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan menghardik ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala sebagai orang-orang busuk yang merusak gereja. Dan begitulah Tuhan menghardik gerejanya dari zaman ke zaman karena gereja menunjukkan kelasnya. Ternyata model Yudas tetap saja ada di dalam gereja dengan segala bentuknya. Mereka-mereka yang cinta uang, yang mengambil keuntungan untuk dirinya, perutnya dengan dalih berkat Tuhan terlalu banyak adanya. Jadi, dengan demikian masing-masing orang akan tahu dengan hati nuraninya dan mereka mengukurnya. Saya tidak berhak mengatakan si A masuk surga, si B masuk neraka. Barang siapa yang menyorgakan seseorang, menerakakan seseorang, saya pikir dia adalah orang celaka, orang binasa yang tidak tahu dirinya. Itu mengerikan dan itu menyedihkan, karena itu kedaulatan Allah. Itu wewenang Allah, prerogatifnya Allah. Ya. Nah oleh karena itu yang kita tahu adalah bahwa ada kabar kesukaan untuk seluruh bangsa, yaitu bangsa di dalamnya orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Yang diperkenan Tuhan ada pada segala bangsa-bangsa di kolong langit ini. Maka nanti kita lihat pemberitaan Injil berkembang bukan dari kalangan orang Israel atau Yahudi, terus ke Yunani dan seterusnya. Sampailah ke seluruh dunia. Progresnya jelas. Tetapi tidak semua bangsa di mana nama Kristus disebut itu diselamatkan. Orang yang diperkenannya. Siapa? Itu rahasia dia. Bukan hak pendeta. Ingat, untuk menerakakan atau menyurgakan seseorang. Itu adalah jualan-jualan yang seringkali keterlaluan karena mencuri kemuliaan surga. Jadi, biarlah kebenaran itu nyata pada diri tiap orang ketika dia hidup dalam iman dan melakukan. Kalau saudaraku, kabar kesukaan itu diberikan kepada siapa? Bangsa-bangsa yang diperkenannya, pribadi-pribadi yang diperkenannya. Jadi limited, terbatas, bukan tidak terbatas. Ini berita surga, ini berita malaikat. Ya, jadi jangan pula kita menabrak kiri dan kanan. Karena itu ketika Yohanes pun mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, diberikannya anaknya yang tunggal. Supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasihnya pada apa? Dunia. Baca ayat pasal 17. Dikatakan Yesus di sana dalam doanya. Aku berdoa buat mereka, bukan buat dunia. Ternyata Yohanes mencatat dua istilah dunia. Satu, dunia secara umum. Dua, dunia yaitu dunianya orang-orang pilihan. Maka tahulah kita Yohanes 3 ayat 16, yaitu mereka hanya yang percaya, yang selamat. Artinya lagi, tidak semua kan. Nah, ini menjadi penting saudara-saudaraku yang kekasih, untuk melihat bagaimana kedaulatan Allah yang menyelamatkan. Karena ukuran adalah perkenan dia. Bukan keunggulan atau kelayakan kita. Perkenan dia. Kepada siapa dia berkenan seringkali memang membingungkan. Karena dia berkenan pada seorang penyamun yang hanya percaya di hari terakhirnya. Itulah Tuhan. Dia berkenan kepada si Paulus yang adalah Saulus yang membunuh murid-murid Yesus. Itu Tuhan. Dia berkenan kepada sekelompok orang yang bernama nelayan-nelayan kelas biasa dan bukan ahli Taurat yang luar biasa. Itulah Tuhan. Tetapi apa yang diperkenan Tuhan itu akan tampak kualitasnya dalam kesehariannya, nyata perubahannya dan jadi luar biasa. Itulah kabar kesukaan. Karena membuat orang yang menerimanya menjadi sukacita pada dirinya. Sukacita ini bukan pleasure. Sukacita ini tidak sama dengan kalau kita mendadak memenangkan undian untuk pergi ke luar negeri sekian lama. Lalu dapat uang sakunya. Bukan.
Tapi kesukaan yang bersifat abadi, yang menjadi kekuatan di dalam batin kita karena ada perubahan status pada diri. Ya, menjadi orang pilihan Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan. Wow, amat sangat indahnya. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kabar itulah, kabar sukacita sudah disampaikan kepada seluruh bangsa yang diperkenannya, pribadi-pribadi pada tiap-tiap bangsa. Siapa? Ingat sekali lagi, perkenan Tuhan adalah rahasia Tuhan dan urusan Tuhan. Karena itu gereja, pengkhotbah tidak berhak mengobral-obral surga, karena surga bukan milik kita, bukan, itu milik Dia. Dia mau berikan kepada siapa, itu kedaulatannya. Nah, oleh karena itulah sukacita, kesukaan yang membuat para malaikat tak perlu takut, melainkan bersukacita karena memang itu kabar yang mau disampaikan kepada mereka. Sehingga mereka menjadi representasi daripada orang-orang Yahudi. Ini juga luar biasa. Kenapa? Keberpihakan surga pada orang papa, lemah, hina, dina. Karena di Yahudi orang terhormat adalah ahli Taurat. Para petinggi-petinggi, pendeta-pendeta kelas kakap itu. Tapi ternyata berita surga tak singgah pada mereka. Sekalipun mereka tiap hari bicara tentang sorga, seminggu 2 kali berpuasa. Hidupnya sangat rohani. Tapi sorga tak memandangnya. Sebaliknya gembala yang selalu disebut orang berdosa karena kerjaan mereka, orang miskin yang tidak diberkati Tuhan karena kemiskinan para gembala, maklumlah untuk menjadi gembala siapapun dengan segera akan menemukan pekerjaan itu. Ya, pekerjaan paling gampang ya jadi gembala lah. Ya, maka kerjaan lain ditolak-tolak, ujung-ujungnya gembala. Itu aja artinya. Betapa amat sangat hina, sangat rendah. Tetapi mereka lah yang dipandang surga. Jadi celakalah mereka yang berkata orang miskin tidak diberkati Tuhan. Karena berita surga datang kepada orang miskin yang bernama gembala. Celakalah mereka yang selalu berpikir kalau kaya raya itu berkat Allah. Kekayaan memang datang dari Tuhan. Tapi pencurian pun bisa membuat orang kaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah isi kabar sukacita itu? Luar biasa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bahwa berita sukacita itu adalah berita tentang Kristus yang datang hidup di tengah manusia. Berita sukacita itu adalah berita tentang Kristus yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Allah yang menjadi manusia itu sehingga menjadi manusia yang sejati, tetapi Allah yang sejati. Manusia yang tidak ada dosa karena dikandung oleh kuasa Roh Kudus, sehingga memenuhi syarat untuk menebus dosa karena dia tidak berdosa pada dirinya. Sehingga dia menjadi substitusi, menggantikan hukuman yang seharusnya diterima Adam dan keturunannya, yaitu kita semua. Tetapi dia yang terhukum karena itu. Dia menjadi representasi kita pula dalam kebangkitan. Sama seperti dia dibangkitkan, begitulah kita dibangkitkan. Seperti juga ketika Adam mati dan kita mati dalam dosa. Puji Tuhan. Oleh karena itu berita sukacita adalah tentang Yesus Kristus. Bukan gembala jadi kaya raya. Karena memang gembala yang melihat malaikat itu tetap saja gembala dan miskin saja. Tidak ada cerita mereka jadi kaya. Dan mereka tetap dicatat sebagai gembala-gembala di kisah berikutnya. Artinya berikut-berikutnya pun data itu sangat jelas. Tetap saja mereka gembala. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mendengar kabar sukacita langsung dari malaikat, bertemu dengan malaikat, tak membuat gembala jadi kaya. Saya suka berita ini. Tetapi mereka menjadi gembala yang luar biasa dengan sukacita yang tak ternilai. Karena kesukaan disapa sorga. Haleluya. Ini menjadi hebat bukan? Inilah kegembiraan, keajaiban, keunggulan yang sangat amat kuat mewarnai perjalanan hidup para gembala itu. Sehingga berita sukacita, yaitu berita bahwa Yesus Kristus telah lahir dan datang ke dalam dunia, menjadi berita yang dimiliki gembala. Padahal berita itu ditunggu-tunggu oleh orang-orang di perjanjian lama. Sampai mereka mati dan tak mendapat kesempatan mendengarkannya. Kali ini justru para gembala yang dipojokkan dan dianggap hina mendapatkan kehormatan untuk memahaminya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya selalu kalau membaca Alkitab termangu-mangu dan kemudian selalu harus berpikir keras. Betapa amat sangat luar biasanya karya surga dalam mengukir dunia. Berbeda jauh dengan apa yang kita pahami dan kita sukai.
Gembala dipilih bukannya pendeta. Gembala didatangi malaikat dengar berita sorga, tapi nggak jadi kaya raya tuh. Biasa-biasa aja. Waduh, di mana kesukaannya? Tetap. Karena dikatakan nanti mereka pergi dan bercerita ke sana sini sesudah mereka melihat bayi itu dan menyembahnya. Wow. Karena apa? Kebahagiaan di dalam batin lebih dari apapun juga tumpukan harta yang ada di dunia ini. Barang siapa yang hanya bisa puas karena dia kaya, celakalah. Ia tidak akan pernah mengerti berkat surga. Tapi berbahagialah mereka yang mengerti berkat surga, karena kekayaan hanyalah pelengkap dalam hidupnya dan bukan majikannya. Kekayaan hanyalah alat bantu bagi dia untuk melayani Tuhannya, karena kesukacitaan sudah di dalam batinnya. Puji Tuhan. Oleh karena itu Yesus Kristus yang lahir itu, itulah berita kabar sukacita itu. Dan mereka disuruh untuk pergi, dan tandanya dikatakan bahwa mereka akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin terbarung dalam palungan. Memang menjadi sangat kontras bahwa juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud sudah lahir. Tapi tanda-tandanya bukan istana, melainkan tempat hina, bukan tempat tidur emas, melainkan palungan. Palungan tak terpakai, tempat makan ternak. Kain lampin, kain biasa, kain recehan, kain murahan, bukan mahkota. Bagaimana gambaran Raja Mulia seperti ini? Ini pun membuat saya selalu tertegun. Karena suka atau tidak suka dalam hidup ini, kita punya kelas, kita punya standar. Tetapi kalau saya lihat surga dalam berpihaknya pada kita, melakukan apapun dengan cara yang luar biasa, dan surga melakukannya, membuat kita termangu-mangu. Karena Sang mulia rela jadi hina. Sementara kita yang hina ini berlomba-lomba mencari mulia, membeli mulia lewat harta benda. Miris kan? Padahal mulia adalah mulia ketika kita diperkenan oleh Allah dan hidup sesuai kehendaknya. Maka tanda-tanda surga, tanda-tanda kemuliaan akan dilihat gembala yang dianggap orang berdosa pada zamannya, gembala yang dianggap hina pada zamannya, maka mereka menjadi orang terhormat karena surga. Mereka jadi tamu VIP. Mereka menjadi undangan satu-satunya yang tanda-tandanya sangat berlawanan dengan tanda-tanda putra mahkota, anak Allah, raja mulia. Beda banget ya. Kain lampin di palungan. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam hal ini, berita sukacita tidak identik dengan kabar bahwa telah lahir petinggi republik ada di istana dan seterusnya. Bukan. Berita sukacita itu bukan soal kegemegahan kuantitatif, tetapi kualitatif. Saya pikir disinilah kita mesti memandang berita Injil, hakikat Injil, kesukacitaan karena Kristus yang datang itu. Karena itu menjadi penyelewengan menurut saya ketika orang memberitakan Injil lalu kemudian lompat. Tidak lagi berkaitan dengan kemuliaan kehidupan yang harusnya kita miliki, tapi lalu berurusan dengan harta-harta duniawi. Agak miris ya. Kenapa bisa begitu? Mentalitas kita memang sudah rusak, saudara. Semua kita ukur dengan angka kuantitatif. Miris. Tapi memang inilah kenyataan yang kita hadapi. Miris. Tapi itulah realita yang tidak terhindari. Sehingga hidup orang menjadi hidup yang sangat menyedihkan. Hidup orang menjadi jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi, apa yang mau dikatakan oleh malaikat di dalam berita sorga yang luar biasa, gegap gempita, yang sampai pada gembala, dan gembala itu harus melihat tanda yang berbeda dengan ukuran dunia, tanda kemuliaan yang bertolak belakang. Tetapi kemuliaan itu sangat nyata. Kenapa? Karena mendadak. Di tempat yang gelap hanya gembala itu ada. Di tempat di mana orang lain tidak ingin ada, karena siapalah yang mau di padang rumput terbuka? Pasti diingin. Siapa yang mau di sana? Kemungkinan itu bisa April dan Juni. Bahwa Natal bulan Desember memang ada kisahnya. Tapi tidak ada yang tahu persis kapan Yesus lahir lalu Natal tanggal persis. Ya, kalaupun gereja memperingatinya adalah momentum kelahirannya. Karena itu memang jadi kacau juga ketika gereja memahaminya dalam konteks happy birthday, begitu ulang tahun, lalu celebration. Nah, ini juga agak repot. Tetapi memang pengaruh nilai-nilai dunia jauh dan sangat besar. Ayo kita mesti merekonstruksi pemahaman
Kesukaan ada pada batin, bukan pada acara. Nah, di tempat yang hina tadi, kabar sukacita yang disampaikan tadi, maka dikatakan malaikat-malaikat itu sejumlah besar. Jadi paduan suara malaikat begitu ya. Mau kapanlah kita bisa melihat itu? Saya tidak pernah dan mungkin tidak akan pernah. Ya, tetapi malaikat itu sudah dan mereka menikmatinya. Paduan suara malaikat yang amat sangat luar biasa. Maka dikatakan bala tentara sorga memuji Allah, katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, kesukacitaan karena berita. Sekarang mereka kesukacitaan karena berita yang hebat disampaikan pula dalam bentuk yang hebat, yaitu paduan suara malaikat. Wow, luar biasa ya. Saya pernah lihat satu paduan suara, baik nonton di TV tidak langsung, yang begitu megahnya, mengagumkan. Pernah nonton langsung, begitu luar biasanya, berkelas tingkat dunia. Wow, hebat. Kita kagum, kita terpaku mendengar pujian yang wah luar biasa. Cobalah pikirkan kalau sejumlah malaikat menyanyikannya. Jadi apa itu? Seperti apa itu? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah keagungan berita surga. Kesukaan berita surga, gegap gempita berita surga, amat sangat luar biasa. Sehingga berita surga menjadi berita yang mengejutkan, yang luar biasa. Berita surga menjadi berita yang hebat, yang gegap gempitanya begitu menguatkan. Pikirkanlah, renungkanlah, jalanilah, laluilah, pahamilah betapa amat sangat luar biasanya berita surga. Dan jangan pernah lari dari sana, milikilah dan hiduplah di dalamnya. Berita surga harus menjadi berita utama, pertama dalam hidup kita, anak manusia. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lakoni, mari kita jalani kehidupan kita. Supaya sungguh kabar sukacita itu, kabar kesukaan itu yang juga sampai pada kita. Paling tidak kan itu pengakuan kita sebagai orang Kristen, bukan? Kita percaya menerima Injil, kabar kesukaan. Pertanyaan menjadi penting, apakah kesukaan itu menjadi kabar kesukaan yang kita dengar itu menjadi kesukaan dalam batin kita dan menjadi kesukaan yang membuat kita sangat sukacita menjalani hidup ini. Penderitaan apa yang bisa membuat kau menderita? Kesulitan apa yang bisa membuat kau susah? Kalau kesukacitaan itu begitu besar dalam hidupmu, kan tidak ada. Kalau sampai ada, ya artinya kau tidak bersukacita, kau belum dikuasai oleh sukacita itu. Itu saja logikanya. Sederhana saja, bukan? Nah, karena itulah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan itu, pikirkan itu, jalani itu, lakoni itu. Inilah keseharian kita di dalam kehidupan kita. Inilah yang kita lakoni dalam pergumulan keseharian kita. Berkelahi dalam kehidupan kita untuk kabar sukacita yang luar biasa. Jalanilah itu di pergumulan keseharian, nikmatilah di dalam hidup, di dalam takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita, memimpin kita menjalani hari-hari kita. Memenangkan perkelahian, pertempuran yang kita hadapi. Sehingga hidup kita selalu menjadi hidup yang berkenan kepadanya, menyenangkan hatinya. Karena memang sudah semestinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pikir ini akan menjadi satu pergumulan serius kita. Yang perlu kita lakoni, yang perlu kita jalani di dalam hari-hari kita. Supaya kita tidak menjadi salah dalam melangkah, tetapi tepat arah. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang memuliakan namanya. Karena kesukaan sudah jadi milik batin kita. Ayo kita bertanya, bersukacitakah kita karena kabar sukacita? Itukah hidup kita? Kalau tidak, patut kita bertanya, sejauh mana Injil menguasai hidup kita? Sehingga hidup kita tidak bersukacita. Semoga kita bijaksana untuk mengerti dan memahaminya. Karena kesukacitaan bukan tumpukan uang. Tapi Tuhan yang hidup di dalam batin, berita malaikat yang telah sampai dan menguasai hidup ini. Dia, Kristus Yesus telah datang menyelamatkan semua kita. Orang yang diperkenannya. Amin. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu, kabar sukacita yang Kau sampaikan pada kami, berita surga yang luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Berkati sertai kami dalam tiap langkah, terus berjalan di jalan-Mu, hidup untuk puji hormat bagi nama-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan, sumber berkat sejati, sumber sukacita sejati. Kami berdoa, kami berterima kasih untuk Injil yang kami miliki. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.